Halo Sobat Finansial, terima kasih Anda kembali menyaksikan Editorial Point. Ayo luangkan waktu Anda sejenak, kita duduk bersama membahas soal isu-isu terhangat untuk memperluas wawasan serta menajamkan sudut pandang Anda. Izinkan saya, Jacob Tobing, memandu acara bersama narasumber utama kita yang telah hadir di studio, Bapak Uslimin Usleh, jurnalis senior, sekaligus juga pemimpin redaksi kabar bursa.com, yang sesaat lagi beliau akan berbagi pandangan serta cerita di balik peristiwa. Tetap bersama kami sampai akhir, inilah Editorial Point. Sejarah asuransi di Indonesia bermula dari abad ke-18, lebih tepatnya tahun 1843, ketika perusahaan asuransi pertama di Indonesia didirikan oleh seorang warga Belanda dengan nama Bataviasche Zeebrugge Assurance Maatschappij. Perusahaan asuransi yang berfokus pada asuransi laut dan kebakaran. Baru pada tahun 1963, pemerintah Indonesia mendirikan PT Reasuransi Umum Indonesia dengan tujuan supaya bisa mengurangi ketergantungan pada perusahaan reasuransi asing. Sejalan waktu, industri asuransi terus bertumbuh dan berkembang, baik dari jumlah pemegang polis serta ragam jenis produk asuransi, mulai dari asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi umum, asuransi kendaraan bermotor, serta asuransi perjalanan. Per 31 Desember 2023, Otoritas Jasa Keuangan mencatat kini terdapat sedikitnya 137 perusahaan asuransi di Indonesia. Secara keseluruhan, pada bulan April 2024, pendapatan dari premi asuransi tumbuh 11,25% dibandingkan April 2023. Secara rinci, premi asuransi kendaraan bermotor memberi kontribusi terbesar, tercatat mencapai 14,78 triliun rupiah atau tumbuh 31,09% secara tahunan. Faktor pendorong pertumbuhan premi diantaranya inovasi produk asuransi yang ditawarkan, serta meningkatnya level kesadaran masyarakat akan pentingnya asuransi. Walau industri asuransi menunjukkan pertumbuhan yang positif, tetapi faktanya tingkat penetrasi asuransi nasional kian melemah dalam beberapa tahun terakhir. Penetrasi asuransi dimaksud adalah rasio antara jumlah dana industri asuransi dengan nilai produk domestik bruto atau PDB. Pada tahun 2019, dana industri asuransi Indonesia mencapai 478,7 triliun rupiah atau setara 3,03% dari PDB. Pada tahun 2020, rasio penetrasi asuransi melonjak menjadi 3,23% dari PDB seiring merebaknya pandemi COVID-19. Namun sejak 2021 hingga sekarang, penetrasi asuransi terus menurun hingga menyentuh titik terendah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sebesar 2,64% pada tahun 2023. Sementara di kawasan, pada tahun 2023, tingkat penetrasi asuransi tertinggi adalah Singapura sebesar 79%, diikuti oleh Malaysia sebesar 58% dari PDB. Lamanya penetrasi industri asuransi di Indonesia tidak terlepas dari rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat serta literasi keuangan tentang asuransi. Persepsi negatif yang timbul akibat beberapa kasus hukum melibatkan perusahaan-perusahaan asuransi besar masih melekat di ingatan masyarakat. Faktor lainnya, minimnya akses terhadap produk asuransi di pedesaan dan kemampuan finansial yang terbatas juga menjadi tantangan. Dari sisi perusahaan asuransi, beberapa kasus gagal bayar klaim juga menjadi sorotan publik. Belum lagi praktik-praktik curang oknum agen asuransi atau juga kebijakan-kebijakan perusahaan asuransi terhadap agennya, mulai dari sistem komisi yang tidak adil, kurang transparansi, serta prosedur pengendalian internal yang longgar. Sungguh manis pedisnya industri asuransi di Indonesia yang penuh tantangan serta peluang ibarat dua sisi koin. Dari sisi peluang, profesi agen asuransi menawarkan potensi penghasilan yang tidak terbatas, tergantung kerja keras, dedikasi, serta strategi yang tepat. Per 31 Desember 2023, Otoritas Jasa Keuangan mencatat terdapat 137 perusahaan asuransi, diantaranya 76 perusahaan asuransi umum, 50 perusahaan asuransi jiwa, dan sisanya perusahaan reasuransi, asuransi wajib maupun asuransi sosial. Selain pemegang polis atau nasabah, ekosistem industri asuransi juga melibatkan perusahaan asuransi, Otoritas Jasa Keuangan, pihak asosiasi, agen, reasuransi, aktuaria, teknologi informasi, dan sebagainya. Dan stigmatisasi asuransi, khususnya agen asuransi, timbul akibat rendahnya literasi serta tindak tanduk pelaku industri yang nakal.
Lebih jauh kita langsung saja membahasnya dengan narasumber kita, Bapak Usrimin Usle. Pak, asuransi itu kan Pak bicara soal kepercayaan. Sementara penetrasi asuransi di Indonesia ini terbilang cukup rendah, masih 1 digit. Dan aplikasi portal pelindungan konsumen OJK mencatat dari 1 Januari sampai 30 Juni 2024 menerima 184.936 pengaduan. Luar biasa. Ini ada apa sebenarnya Pak masalahnya Pak? Jadi sebetulnya ini kita bisa melihatnya dari 2 sisi Pak Yakob. Yang pertama, dari komunitas atau ekosistem asuransi di Indonesia yang disebutkan tadi itu ada berapa puluh jenis asuransi. Iya. Itu ternyata yang di cover masyarakat Indonesia yang terlibat di perasuransian itu kan masih kecil. Iya. Angkanya masih di bawah, udah sampai 2 digit. Iya. Belum sampai 2 digit persentasenya ya. Rendah sekali Pak. Rendah sekali, jadi persentasenya antara 6 sampai 8% kurang lebih. Padahal kita sudah sama mengetahui bahwa ada asuransi di Republik ini yang menjadi asuransi wajib untuk seluruh masyarakat. Ya kan, BPJS Kesehatan kan jadi asuransi sebetulnya. Oh iya, prinsipnya sama Pak. Prinsipnya sama. Nah itu, tapi secara keseluruhan itu ternyata angka kita masih sangat rendah. Itu satu. Di sisi yang kedua, laporan pengaduan yang masuk ke OJK itu juga sangat besar sekali. Jadi sebetulnya ini ada sisi satunya itu ada bagaikan sisi mata uang gitu ya. Tapi dari kasus ini juga sebetulnya memberikan gambaran dan peluang kepada kita bahwa sebetulnya prospek atau progres ada peluang bisnis asuransi itu masih sangat besar. Ya, sepanjang ini bisa diperbaiki regulasinya, kemudian tata kelolanya diperbaiki, maka ini menjanjikan sesuatu yang sangat bagus buat kita semua. Jadi buat para pelaku asuransi, paling tidak perusahaan asuransi, agensi, ini pasarnya masih sangat besar. Jadi itu sisi baiknya. Ya sisi buruknya tadi itu karena masih sangat rendah, kemudian sudah sangat rendah juga tingkat aduannya juga cukup besar. Tapi kan ini berarti peluang untuk diperbaiki. Nah kalau ini bisa diperbaiki, maka ini adalah salah satu ceruk bisnis yang sangat menjanjikan sesungguhnya. Tapi Pak, asuransi ini kan nggak 1 tahun, 5 tahun, Ya. 10 tahun Pak. Sudah cukup lama di betul. negara ini. Ya namanya bisnis kepercayaan. Ya jangan salah Pak. Soal akidah saja. Ya mohon maaf ini, kalau kita baca sejarahnya para nabi semua itu kan, itu ada kan yang melakukan sosialisasi atau mengkampanyekan agamanya itu sampai ratusan tahun. Apalagi ini asuransi. Ya andaikan asuransi ini tidak membutuhkan biaya mungkin tidak ada masalah. Ini kan sebetulnya adalah asuransi biasanya yang mau berasuransi itu, dan inilah yang banyak dipahami oleh masyarakat. Oh saya belum saatnya berasuransi karena belum ada uang lebih saya. Padahal asuransi sebetulnya itu kan untuk jaminan kita di masa-masa krisis. Ya misalnya asuransi jiwa, bagaimana kalau terjadi apa-apa kita tidak tahu kan. Usia itu tidak bergantung pada dia sudah tua atau masih muda, tapi kita tidak tahu soal ajalnya dan sebagainya. Produknya kali Pak yang kurang bagus Pak. Satu antara lain ya kalau kita berbicara soal itu, banyak problem yang membuat dunia asuransi di Indonesia itu juga nasibnya atau faktanya seperti sekarang masih sangat rendah yang berminat. Jadi kalau kita mengikuti perkembangan dari waktu ke waktu, nyaris di berbagai media, baik media mainstream maupun media sosial, itu selalu ada keluhan terkait dengan klaim. Oh, masalah klaim. Masalah klaim ketika, jadi rata-rata orang yang kita tanya, dulu waktu kami ditawari masuk asuransi, bagus sekali, semua janji manis. Oke. Tapi setelah kita di dalam, mau klaim misalnya, ternyata pedis-pedis juga itu reaksi dari pihak perusahaan. Ya tidak sampai pahit nih, tapi pedis juga ya. Makanya kita di editorialnya Kabar Bursa pekan ini kita yang menulis itu manis pedisnya perasuransian di tanah air. Apa tidak diberitahu secara lengkap atau itu karena dia. pemegang polis yang nggak baca polisnya? Nah itu dia, karena kan pada saat tanda tangan tuh itu kan banyak sekali tuh. Iya, klausulnya. Klausulnya banyak sekali, dan masyarakat Indonesia termasuk malas membaca untuk hal-hal seperti itu. Paling ditanya kepada agensinya, ini bagaimana? Oh gini begini. Nah kalau agensinya tidak memiliki kecakapan yang cukup, mau cepat aja, oh ini gampang gini singkat aja. Nah di situ kadang ada problem antara apa yang disampaikan oleh agensinya dengan apa yang ditangkap oleh nasabahnya atau kliennya. Itu yang pada saat ada klaim itu tiba-tiba muncul rasa ketidakpercayaan.
ada sengketa di Ada situ. sengketa di Akibat dari proses awalnya itu Ya, ada ini ya, kan biasanya kesalahan prosedur. Nah, kan biasanya gini. Ada banyak macam di asuransi nih. Ada asuransi siapa yang memprospek di awal, dia juga yang melayani klien ketika ada klaim. Tapi ada juga lembaga asuransi atau organisasi asuransi nih, perusahaan asuransi lain yang memprospek, lain juga yang melayani klaimnya. Wow. Nah, ada beberapa asuransi biasanya, ya saya juga sering menyampaikan begitu kepada teman-teman. Kalau asuransinya itu misalnya antara agensi yang menawarkan memprospek kita dengan yang melayani klaimnya kita sama orangnya, enak tuh. Karena komunikasinya bagus. Tapi biasanya ketika antara orang bagian prospek yang memprospek ini yang mencari nasabah, menjual polis, berbeda dengan yang melayani klaim, itu yang sering terjadi persoalan. Itu salah satu mencermati bagaimana kita memilih asuransi, jenis asuransi. Dan perusahaan asuransinya juga. Termasuk perusahaan asuransinya. Karena dari setiap perusahaan asuransi itu kan punya prosedur yang beda-beda Pak, masing-masing ya Pak ya. Ya, itu satu Pak, soal klaim. Yang kedua, yang membuat juga bisnis asuransi ini menjadi masih sangat rendah tingkat pertumbuhannya. Kalau pertumbuhan dari tahun ke tahun sebetulnya lumayan lah ya, sampai 2 digit meskipun masih belasan. Tapi kalau secara keseluruhan kan sangat rendah. Nah, yang membuat ini juga adalah karena masyarakat trauma dengan sejumlah asuransi, perusahaan asuransi yang gagal bayar. Oh iya, betul. Nah, orang bertahun-tahun pertama masuk PNS, pertama terangkat jadi PNS, langsung masuk asuransi, begitu selesai klaim, bayarnya juga dinyicil. Padahal kan harapannya kalau mereka masuk, ya begitu selesai, mereka langsung dibayar seperti kalau misalnya kita menabung di bank atau misalnya berdeposito, begitu selesai masanya kan kembali semua. Nah ini banyak kasus nih. Nah cilakanya gagal bayar itu antara lain karena perilaku elitnya perusahaan asuransi itu. Seperti yang terjadi pada pemilu 2019. Pasca pemilu 2019, bukan pemilu 2024 ya. Pemilu 2019 kan pasca itu kan ada perusahaan asuransi yang boleh dibilang bangkrut, gagal bayar. Dan itu perusahaan plat merah, perusahaan asuransi plat merah. Nah, ini semua yang membuat antara lain kepercayaan publik kepada lembaga asuransi, perusahaan asuransi itu menjadi agak tidak terlalu tinggi gitu. Maka pertumbuhan. Tapi menurut saya ini adalah peluang buat perusahaan-perusahaan asuransi yang sehat, yang bagus. Jadi jangan ikut-ikut yang salah itu. Nah, dalam hal ini juga lah dibutuhkan sosialisasi yang secara menyeluruh. Karena bagaimanapun juga asuransi ini manfaatnya untuk kita semua sangat bagus tuh di masa-masa sulit. Dari praktik-praktik yang tidak etis itu Pak, itu bisa nggak sih disebabkan juga karena lemahnya pengawasan Pak, regulator sendiri Pak? Antara lain, ya. Jadi diakui atau tidak diakui, belum semuanya jalan dengan baik. Masih ada juga pengawasan kita, lembaga-lembaga pengawasan itu yang belum bekerja dengan baik. Karena kalau misalnya bekerja dengan baik, tidak akan banyak muncul pengaduan. Ya, meskipun harus kita juga harus angkat jempol, 2 jempol karena penyelesaian pengaduan itu cukup besar juga persentasenya. Kalau dilihat dari segi persentase, tapi dari segi kasus per kasus, ya kita ingatkan kemarin waktu ada yang harus orang ngejar agensi asuransi ya sampai ke Amerika Serikat kan, karena dibawa lari uang asuransi ke sana, uang preminya orang, itu kan butuh dia besar. Tapi kan ketahuan bahwa juga nasabahnya atau kliennya adalah klien besar. Bagaimana itu bagi klien yang besar, yang punya modal besar bisa mengejar hak-haknya. Tapi bagaimana dengan masyarakat kecil? Ribuan yang dan itu ribuan. Ya asuransi misalnya yang gagal bayar kemarin di Jiwasraya, Bumi Putra, itu kan kemudian banyak nasabahnya yang kelas-kelas kecil gitu ya. Bukan kelas kakap. Nah yang kelas kecil ini kesulitan, mereka mau mengadu kemana? Tidak punya backing yang macam-macam. Mereka warga biasa yang mengumpulkan duitnya juga sangat susah, menyisihkan sebagian untuk asuransi, tapi kemudian tidak ada jaminan bahwa begitu mereka selesai itu bisa mendapatkan hak-haknya. Tapi pedisnya asuransi itu Pak, juga nggak dialami nasabah doang Pak. Katanya juga menimpa agen juga Pak ya, agen asuransinya Pak ya. Nah ini dia, jadi kita juga menerima keluhan dari para agen asuransi. Mereka itu merasa diperlakukan sebagai sapi perah. Sapi perah? Iya, jadi mereka disuruh bekerja betul.
Ya, tapi kemudian itu kan ada masalah dengan nasabah, mereka yang disuruh berhadapan-hadapan. Tapi perlindungan untuk mereka juga tidak maksimal. Jadi ada ketidakadilan dari perusahaan asuransinya sendiri kepada agensinya. Nah, kita berharap ekosistem nanti asuransi itu yang terbangun dengan baik adalah ada dari perusahaan, ini saling menguntungkan ketiga pihak, jadi perusahaannya, agensinya, dan nasabahnya atau kliennya. Nah, ini kan agensi ini yang di depan, yang berurusan dengan nasabah. Kalau dia gagal mendapatkan nasabah, dia dicekik lehernya sama Ketidakadilannya seperti apa sih Pak? ya, Ketidakadilannya? perlakuannya. Jadi perlakuan dan perlindungan dari perusahaannya. Nah, karena itu disinilah dibutuhkan kemarin peraturan ya. OJK akan merevisi peraturannya. Tapi ini juga harusnya juga OJK dalam merevisi itu melibatkan jangan hanya asosiasinya, tapi melibatkan juga berbagai elemen yang lain, jangan hanya perusahaan asuransinya. Karena kan kita tahu sangat banyak juga asuransi-asuransi dari luar. Tidak ada masalah sih sebetulnya sepanjang memberikan manfaat untuk masyarakat dan bangsa Indonesia. Tapi jangan juga kemudian lebih menitik beratkan pada kelompok-kelompok tertentu gitu. Jadi harus diperlakukan sama. Berarti ada manajemen dari perusahaan-perusahaan asuransi itu harus ada SOP-nya kali ya, ini distandarisasinya. harus distandarisasi atau semacam diverifikasi. Jadi nggak bisa semena-mena. Jadi nggak bisa termasuk juga pada agensinya. Karena kan kita tidak bisa juga pungkiri bahwa ada juga agensi yang nakal. Nah, agensi yang nakal ini harus dibina. Demi memenuhi target Demi kali. memenuhi target, kan mengejar target nih. Jadi Jadi bonus dan komisi. agensi asuransi itu kan mungkin mereka tidak bergaji tapi berdasarkan komisi yang mereka peroleh. Nah, harusnya dibuat standar seperti apa misalnya seperti di perbankan kan selain mereka dapat komisi, ada juga yang dapat gajinya dan sebagainya. Sehingga kemudian mereka tidak asal tabrak aja. Ya, sisi gelapnya juga dari dunia asuransi ini banyak juga tapi tidak etis disebutkan di sini. Ya. Iya Pak. Kemudian Pak, terus ya itu tadi dari pedis ya Pak. Kalau sekarang dari manis ya Pak. Sebenarnya profesi agen asuransi ini kan sebenarnya selamanya kan dianggap dilihat sebelah mata Pak. Tapi sebenarnya profesi ini menjanjikan juga Pak ya. Di masa-masa lalu Pak Yakob, orang-orang kaya yang banyak terbang kemana-mana tuh mayoritas dari agensi asuransi. Belakangan baru bergeser ke perusahaan-perusahaan atau agensi-agensi non asuransi. Ya itu belakangan aja. Tapi kalau yang lalu-lalu itu biasanya teman-teman agensi asuransi itu mereka taruhan siapa yang paling banyak boarding pass-nya. Artinya sebetulnya ini ceruk bisnisnya sangat menjanjikan. Iya. Butuh berapa tahun Pak untuk istilahnya untuk bisa mapan Pak untuk Nah, kalau misalnya mau disampaikan ada berapa tahun, satu itu ditentukan juga jenis asuransinya. Itu sangat menentukan juga jenis asuransinya seperti apa, kemudian kinerja asuransinya sebelumnya seperti apa. Kalau kinerja selama ini bagus, itu cepat sekali tuh. Reputasi dari perusahaan asuransinya. Itu dia. Kalau reputasinya bagus cepat juga dia, tapi kalau reputasi dia masuk di lembaga asuransi, perusahaan asuransi yang reputasinya tidak terlalu bagus, cukup lama juga tuh. Jadi ini semua saling mengait ini. Jadi karena itu kita berharap ke depannya dalam pengelolaan perusahaan asuransi, perasuransian di Indonesia ini memang harus dibenahi dari hulu ke hilir. Ya. Jadi selain perusahaannya juga harus ada standarisasi, agensinya juga standarisasi sehingga punya kemampuan, apalagi dengan era teknologi sekarang, itu kan para agensi akan dimudahkan dalam bekerja. Nasabah juga dan calon nasabah juga itu harus diberikan literasi soal perasuransian sehingga mereka tidak gampang kena tipu dan bisa menumbuhkan juga ya industri asuransi ini. Nah, dan kemudian selain itu sebagai nasabah dia harus bisa mengontrol dong. Perusahaannya itu dia harus bisa bertanya gimana pengelolaan uang saya kan gitu. Jangan-jangan uang saya dikelola seperti menyiram air ke pasir pantai itu. Berapapun disiram langsung ketelan semua. Jadi prospek industri asuransi ini lumayan cerah Pak ya. Sangat cerah. Khususnya apalagi sekarang kan ini katanya untuk Gen Z ataupun juga milenial ya. Ya kan apa namanya? Untuk menjadi agensi asuransi itu kan sesungguhnya dia tidak terlalu muluk-muluk persyaratannya. Tidak harus dia S1, tidak harus ini, tapi sangat memungkinkan para Gen Z, bahkan Gen Alpha pun ini memungkinkan bisa. Karena mereka sangat familiar dengan digital.
generasi alpha ini. Nah, karena mereka itu sangat familiar dengan digitalisasi, gadget dan sebagainya, maka mereka sesungguhnya kalau mau sangat bisa dikader untuk menjadi agen-agen asuransi di masa depan. Selain sebagai agen, tentu sebagai nasabah ya. Gimana caranya bisa jadi agen kalau dia tidak jadi nasabah kan? Gitu. Nah, jadi satu pertanyaan kunci nih, kalau misalnya ada agensi asuransi yang menawarkan ke kita, tanya, kamu sudah masuk asuransi situ sudah berapa lama? Nah, kayak gitu kira-kira. Dalam POJK nomor yang terakhir itu Pak, nomor 69 itu disebutkan dia harus terverifikasi dulu, ada sertifikasi khusus kompetensi. Jadi agensi pun harus kan yang namanya kan ini teman-teman para agensi kan membuat asosiasi. Lalu kemudian mereka menyatakan diri sebagai bahwa ini agensi asuransi ini adalah juga sebagai sebuah profesi. Yang namanya sebuah profesi tentu ada sertifikasi verifikasinya, ada standar-standar tertentu yang harus dipenuhi. Jadi kalau dia sebagai sebuah profesi memang tidak bisa tidak, itu harus memenuhi sejumlah standarisasi yang sesuai atau disesuaikan dengan regulasi yang ada. Paling tidak produk knowledge-nya harus bagus ya Pak ya. Jadi menjelaskan polis ke calon nasabah jadi minimal bisa berbicara sejelas-jelasnya. Seperti apa hak dan kewajiban para nasabah, kemudian risiko-risikonya seperti apa. Itu harusnya juga disampaikan risiko-risikonya seperti apa. Ya karena saya juga pernah terlibat asuransi dan pernah merasakan betapa pedisnya melakukan klaim. Ya, pada saat di progres bagus, di prospek bagus. Oke. Tapi tiba-tiba kebetulan sama asuransi dan asuransi penjaminan itu ini sebagai pengalaman pribadi dan saya yakin itu banyak yang pernah mengalami hal yang sama. Nah, kemudian anak saya operasi tanggung pertama, tapi operasinya kan bukan operasi sekali operasi langsung tuntas karena dia operasi patah lengan. Nah, karena itu dia harus pasang pen. Pada saat operasi penggantian mencabut pennya, itu nggak ditanggung lagi. Nah, itu tidak dijelaskan bahwa ini agensinya itu tidak menjelaskan di awal bahwa kalau asuransi kalau ada kasus begini, maka yang bisa ditalangi hanya seperti ini. Itu kan harusnya secara detail disampaikan. Saya buka rekamannya. Mana? Kebetulan saya memang pertama di prospek itu lewat telemarketing. Dia merekam, saya juga merekam. Nah, ternyata tidak ada disampaikan. Pada saat saya klaim itu, nggak bisa Pak, ini kan operasinya kasusnya sama, harusnya cuma 1 kali. Ya itu kalau berhasil, kalau tidak berhasil kan harusnya ada. Yang namanya asuransi juga harus ada jaminan, bagaimana kalau tidak berhasil. Asuransi itu sebetulnya kan penjaminan terhadap ancaman risiko. Nah, ini harusnya kan ada juga itu. Jadi nggak paripurna Pak ya pelayanannya. Nggak paripurna. Nah, penjelasannya ini nggak paripurna. Gitu. Luar biasa, saya tidak menyangka. Terima kasih. Tapi ini bisnis juga, ini peluangnya besar sekali. Jadi melihat dari angka-angka yang masih sangat kecil itu, kita tidak bisa berkecil hati. Masyarakat Indonesia sangat banyak, sangat besar. Nah, karena itu berarti kan peluang untuk bisnis asuransi ini sangat besar juga. Jadi sisa bagaimana para komunitas agen asuransi ini bisa memaksimalkan peluang yang ada dengan memperbaiki kinerja mereka, reputasi mereka perbaiki. Termasuk regulasinya juga Pak, penting tuh. Itu paling penting karena kinerja dan reputasi itu sangat ditentukan juga oleh regulasi yang ada. Terima kasih Pak Usman. Terima kasih untuk sudah berbagi pengalaman di Editorial Point. Demikian sahabat finansial, terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga akhir acara. Semoga topik pembahasan pada episode kali ini menjadi pengingat serta menambah kesadaran serta wawasan Anda pula. Bagaimana menurut Anda? Tulis opini Anda di kolom komentar kami. Jangan lupa klik like, subscribe, serta notifikasinya. Dan jadikan kabarbursa.com sebagai rujukan berita serta inspirasi bisnis Anda. Saya Jacob Tobing pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih Pak.